dasar dengan NIM ke-7223110. Di sini saya akan menemani kalian belajar tentang sejarah perumusan Pancasila. Kita akan mengenal bagaimana proses lahirnya Pancasila, siapa saja tokoh yang terlibat, serta bagaimana para pendiri bangsa bermusyawarah hingga akhirnya terbentuk dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, yang masih kita gunakan sampai sekarang. Jadi jangan lupa simak videonya sampai selesai ya, karena pembelajaran hari ini akan seru dan menambah wawasan kalian tentang Indonesia. Selamat belajar! Halo anak-anak, selamat datang di pembelajaran hari ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat serta semangat ya. Hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat penting bagi negara kita, yaitu sejarah perumusan Pancasila. Kalian pasti sudah sering mendengar Pancasila kan? Tetapi apakah kalian tahu bagaimana Pancasila itu dirumuskan? Nah, di video kali ini kita akan membahasnya bersama-sama. Selamat belajar! Perhatikan 3 gambar tokoh tersebut. Mereka adalah Insinyur Soekarno, Supomo, dan Muhammad Yamin. Ketiganya merupakan tokoh perumus Pancasila pada sidang pertama BPU PKI. Mereka memiliki pemikiran dan usulan masing-masing tentang dasar negara Indonesia. Walaupun pendapat mereka berbeda-beda, tetapi mereka tetap bekerja sama demi kepentingan bangsa Indonesia. Sikap seperti inilah yang patut kita teladani. Awalnya Jepang pernah berjanji kepada Indonesia bahwa mereka akan memerdekakan Indonesia. Untuk itu, Jepang membentuk suatu badan yang dinamakan BPU PKI, yaitu Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, untuk mempersiapkan kemerdekaan RI yang diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat. BPU PKI mengadakan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, yang dipimpin oleh ketua sidang yakni Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Dari pertemuan tersebut menghasilkan rumusan Pancasila dari 3 tokoh, yakni Insinyur Soekarno, Supomo, dan Muhammad Yamin. Selanjutnya dibentuk Panitia 9, yang terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hasyim, Abi Kusno, dan Kahar Muzakir. Selanjutnya mereka merapatkan dan mendiskusikan bersama tentang dasar negara, sampai akhirnya jadilah Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Sepenggal isi dari Piagam Jakarta adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, gagasan dari Muhammad Yamin, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Menurut Muhammad Yamin, Indonesia harus menjadi negara yang menjunjung persatuan, kemanusiaan, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Supomo ada 5 gagasan Pancasila, yakni persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Tokoh penggagas Pancasila yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Untuk isi gagasannya yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, anak-anak, pada pidato tanggal 1 Juni 1945 itulah pertama kali istilah Pancasila diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5
sedangkan sila berarti dasar atau prinsip. Jadi, Pancasila berarti 5 dasar atau 5 prinsip. Karena itulah setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka. Namun, 1 hari setelah kemerdekaan, terjadi perdebatan terkait sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Hal itu membuat kericuhan karena hanya mengarah pada salah satu agama saja. Untuk mengatasi kericuhan tersebut, akhirnya Dr. Andes Muhammad Hatta dan anggota PPKI lainnya melakukan pertemuan untuk membahas sila tersebut. Dan sampai akhirnya, sila pertama itu berganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Adapun isi Pancasila yang kita kenal sampai sekarang adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, dari sejarah tersebut, kita dapat belajar bahwa Pancasila lahir dari semangat persatuan, kerjasama, dan rasa saling menghargai antar tokoh bangsa. Meskipun mereka memiliki perbedaan pendapat, mereka tetap mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, kita harus meneladani sikap para pendiri bangsa dengan cara menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita bisa saling membantu teman, tidak membeda-bedakan teman, serta selalu bersikap jujur dan adil. Dengan begitu, kita sudah ikut menjaga nilai-nilai Pancasila. Baik anak-anak, itulah pembelajaran kita hari